Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga selalu baik-baik saja ya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses pengembangan kurikulum. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Alia Nabila Fahruji dari kelas G 2017. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Negeri Jakarta. Adapun dosen yang membantu saya, Bu Ika Lestari, pada mata kuliah Pengembangan Kurikulum SD. Setelah saya sudah memperkenalkan diri, kita simak baik-baik mengenai video ini ya. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang kurikulum? Secara definisi, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu yang disusun sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan. Apakah kamu tahu tentang pengembangan kurikulum? Secara definisi, pengembangan kurikulum adalah suatu proses yang menyeluruh sebagai bentuk kebijakan nasional dalam pendidikan yang disesuaikan dengan visi, misi, dan strategi yang dimiliki dari pendidikan nasional. Kita akan membahas mengenai proses pengembangan kurikulum. Kita akan membahas ada 4 tahapan atau proses dari pengembangan kurikulum. Yang pertama, tahapan pengembangan kurikulum secara umum. Yang kedua, tahapan pengembangan kurikulum sesuai tingkatannya. Yang ketiga, tahapan pengembangan kurikulum menurut para ahli. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi tahapan pengembangan kurikulum. Kita akan membahas mengenai tahapan pengembangan kurikulum secara umum. Yang pertama, ada perencanaan. Kita merumuskan ide dan rancangan program. Yang kedua, pelaksanaan. Kita akan menerapkan rancangan yang telah kita buat. Yang ketiga, evaluasi. Kita menyempurnakan rancangan-rancangan yang telah kita laksanakan. Selanjutnya, tahapan pengembangan kurikulum sesuai tingkatannya. Yang pertama, tingkat nasional. Kita akan membahas pendidikan formal, informal, dan non-formal. Yang kedua, tingkat institusi. Kita merumuskan tujuan dan SKL bagi calon pendidik. Yang ketiga, tingkat mata pelajaran, merancang silabus. Yang keempat, tingkat pembelajaran di kelas, kita membuat RPP oleh guru tiap kelas. Tahapan pengembangan kurikulum menurut para ahli yaitu ada Arif Lowy, kedua Rogers, ketiga Taylor, dan keempat Behcam. Yang pertama, menurut Erich Lowy, pada tahapan pengembangan kurikulum yaitu penentuan tujuan umum, perencanaan, uji coba dan revisi, uji lapangan, pelaksanaan kurikulum, dan pengawasan mutu kurikulum. Selanjutnya, menurut Rogers, pada tahapan pengembangan kurikulum yaitu berfokus pada subjek yang berpengaruh dalam pelaksanaan kurikulum. Menurut Taylor, pada tahapan pengembangan kurikulum yaitu penentuan tujuan, penentuan pengalaman belajar siswa, pengorganisasian pengalaman belajar, dan penilaian tujuan belajar. Menurut Behcam, pada tahapan pengembangan kurikulum yaitu penetapan lingkup wilayah yang akan dicakup oleh kurikulum, penetapan pihak yang terlibat dalam pengembangan kurikulum, pengimplementasian kurikulum, dan evaluasi. Kita akan membahas yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengembangan kurikulum. Yang pertama, perguruan tinggi, yang kedua masyarakat, yang ketiga sistem nilai. Pada perguruan tinggi, sebab pengembangan iptek dan ilmu pendidikan yang terus berkembang akan berpengaruh pada pendidik di masa yang akan mendatang. Selanjutnya pada masyarakat, yaitu sebab isi kurikulum harus memenuhi kebutuhan dari lingkungan masyarakat itu. Yang ketiga, sistem nilai. Maksudnya sistem nilai di sini adalah nilai-nilai kehidupan seperti nilai moral, nilai agama, nilai sosial, nilai budaya, dan nilai politis yang berkembang di masyarakat.
Selanjutnya, saya akan menambahkan dari hambatan proses pengembangan kurikulum, yaitu terletak pada pendidik, sebab kurangnya waktu, kemampuan, dan tingkat pengetahuan guru dan di lingkungan masyarakat. Oke, sekian video saya. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat ya.